Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Yulianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model data warehouse. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Model-model data warehouse dibagi menjadi dua, yaitu skema bintang dan skema snowflake. Yang pertama, skema bintang. Karakteristik utama dari skema bintang adalah bahwa tabel dimensinya tidak dinormalisasi. Contoh tabelnya seperti ini. Pada model di atas tabel fakta, warna merah muda berisi data-data yang diekstrak dari database operasional, sedangkan tabel yang berwarna biru muda adalah tabel dimensi. Pada gambar ini terdapat 5 tabel dimensi, yaitu dim sales, type, dim store, dim employees, dan dim produk, dan dim time. Dari model ini kita dapat dengan mudah melihat mengapa skema ini disebut skema bintang, karena model tersebut terlihat seperti bintang dengan tabel dimensi mengelilingi tabel fakta. Penerapan skema bintang. Penerapan skema bintang adalah pada data mart suatu perusahaan. Data mart adalah bagian dari data warehouse. Kelebihan skema bintang yaitu cenderung mudah dipahami karena modelnya yang lebih sederhana, memudahkan mencari isi karena kesederhanaannya dengan cara melihat step by step dari masing-masing dimensinya. Proses query lebih cepat pada proses OLAP. Kekurangannya adalah ukuran data lebih besar karena ada data yang disimpan ulang, maintenance dan update lebih sulit. Yang kedua, skema snowflake. Skema snowflake juga menyimpan data yang sama seperti pada skema bintang. Tabel fakta yang digunakan pada skema bintang maupun pada skema snowflake berisi file-file yang sama. Ini contoh dari tabel skema snowflake. Penerapan skema snowflake dalam data warehouse suatu perusahaan dapat menghemat ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Perbedaan skema snowflake dengan skema bintang yaitu normalisasi. Normalisasi yang dimaksud di sini adalah perbedaan utama antara skema bintang dan skema snowflake. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah skema snowflake menggunakan ruang penyimpanan yang lebih kecil, dan tabel dimensi yang tidak dinormalisasi dapat menyebabkan masalah integritas data. Yang kedua adalah kompleksitas query. Yang dimaksud dengan kompleksitas query adalah dalam penjelasan mengenai perbandingan, kompleks query antara skema bintang dan skema snowflake terlebih dahulu diberikan contoh perintah query yang digunakan untuk menghitung jumlah telepon yang terjual di toko-toko di kota Berlin sepanjang tahun 2016. Kelebihan model skema snowflake adalah ukuran data lebih kecil di dalam tempat penyimpanan.
Yang kedua, lebih mudah dilakukan maintenance dan update. Yang ketiga, proses query lebih cepat pada proses ETL. Kekurangan model skema Snowflake yaitu cenderung lebih sulit dipahami karena kompleksitasnya, dan yang kedua, sulit mencari data yang dibutuhkan karena melihat strukturnya yang kompleks dan bercabang-cabang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.